البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Kita lanjutkan setelah kita baca matannya kemarin, Syarah Lum'atul I'tiqad. Nah, barakallahu fiik, jangan sampai salah. Syarah Lum'atul I'tiqad yang buka ya. Nah, kita lanjutkan bacaan terhadap Syarah Lum'atul I'tiqad yang disyarah oleh Asy-Syaikh Al-'Allamah Shalih Al-Fauzan astabahullah. Pada pertemuan ini kita baca dua saja, tapi disimak baik-baik barakallahu fiik. Pembahasan terakhir kemarin yang sudah kita baca adalah matannya, kalam Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahmatullahi alaih. Seputar apa? Dalil bahwasanya iman itu tidak stabil. Iman seorang hamba naik dan turun, tambah dan bisa berkurang. Itu pendapat Ahlus Sunnati wal Jamaah. Jangan seperti orang-orang Murji'ah. Paham ya? Jangan seperti orang-orang Khawarij. Jangan seperti orang-orang Mu'tazilah. Orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Khawarij, mereka tuh ekstrim di dalam apa? Masalah keimanan ini. Maksudnya bagaimana? Maksudnya di dalam masalah peniadaan keimanan seorang hamba ketika melakukan dosa besar. Murji'ah parah. Murji'ah ekstrimnya dalam masalah menetapkan keimanan. Hamba imannya sempurna, seperti imannya Jibril dan Mikail, walaupun minum khamr, berjudi, berzina, semua perbuatan dosa enggak ada pengaruh masalah keimanannya. Karena keimanan menurut mereka tidak perlu amalan. Nah, itu kekeliruannya. Mau Murji'atul Fuqaha, Murji'atul Jahmiyah, Murji'atul Karramiyah, tiga-tiganya sama semuanya. Sama dalam hal apa? Dalam hal mengeluarkan amalan dari definisi iman. Dengan rincinya yang kita lewati kemarin. Murji'atul Jahmiyah, Murji'atul Fuqaha, Murji'atul Jahmiyah, Murji'atul Karramiyah, bahkan juga Asy'ariyah juga ikut kemarin. Paham ya? Itu semuanya sama statusnya. Amalan tidak masuk dalam definisi iman. Ini pendapat yang batil. Kalau Mu'tazilah, nah barakallahu fiik, dan Khawarij, mereka beda menghukumi pelaku dosa besar di dunia. Bedanya dunia saja. Menurut Khawarij, pelaku dosa besar kafir. Kafir. Lihat ya, perhatikan ya. Menurut Khawarij, pelaku dosa besar di dunia kafir, tidak mukmin lagi. Mereka permisalkan seperti bilangan berapa kemarin? 10. Bilangan 10 itu kalau dikurangi 1 enggak dikatakan 10 lagi, 9 gitu katanya. Berarti orang mukmin sekali berbuat dosa besar kafir, enggak dikatakan mukmin lagi. Itu pendapatnya Khawarij wal a'yadu billah. 6. Al-Mubtadi'ah, kelompok Mubtadi'ah. 6 yang pertama kali muncul dalam Islam, yaitu kelompok Khawarij. Awal bid'atin dhaharat fil Islam bid'atul Khawarij. Bid'ah yang pertama kali muncul dalam agama Islam, bid'ah apa? Bid'atul Khawarij. Mu'tazilah berpendapat bahwasanya pelaku dosa besar la mu'min wala kafir katanya. Walakinnahu bi manzilah baina manzilatain. Lihat gayanya sok pertengahan, tapi keliru gitu loh. Kata Mu'tazilah, pelaku dosa besar itu enggak mukmin, enggak kafir. Nah, dikondisikan ya faedah ini ya. Kata Mu'tazilah, pelaku dosa besar itu enggak mukmin, enggak kafir, tapi dia berada di antara dua keadaan, la mukmin wala kafir, fi manzilah baina manzilatain. Berada di suatu tempat di antara dua tempat. Lah kalau mati meninggal dikubur kemana? Mau dikubur bersama kaum muslimin enggak muslim, enggak mukmin? Ya enggak. Mau dikubur sama orang kafir enggak kafir katanya. Ditaruh tengah jalan ganggu. Ya enggak? Itulah kebimbangan dan juga kerusakan pemikiran. Nah, barakallahu fi Mu'tazilah, Allahul musta'an. Namun, perhatikan. Namun Mu'tazilah dan Khawarij mereka sepakat mengenai hukum pelaku dosa besar di akhirat. Apa kata mereka? Kekal dalam neraka wa na'udzubillah. Kenapa kok berpendapat seperti itu? Karena mereka meniadakan syafaat. Jadi menurut Mu'tazilah, menurut Khawarij, syafaat untuk ahli kabair itu enggak ada. Syafaat ahli kabair enggak ada. Sehingga kalau enggak ada syafaat otomatis apa? Kekal. Itulah pendapat Khawarij dan Mu'tazilah. Kalau Murji'ah bagaimana pendapatnya? Wajib masuk surga. Wallahul musta'an. Lah kenapa demikian? Mukminnya sempurna, imannya sempurna. Seperti imannya siapa tadi? Jibril Mikail katanya. Itu Murji'ah. Karena apa?
Amalan dosa enggak pengaruh dengan imannya. Imannya tetap sempurna. Lah kalau imannya sempurna, masuk surga enggak? Nah, Allahul musta'an. Itulah barakallahu fi kesesatan kelompok sesat yang berupaya untuk merusak agama Islam. Ahlus sunnah wal jamaah datang pertengahan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Barakallahu fi seperti itu. Ayo. Dan demikianlah kami jadikan kalian tuh umat pertengahan, adlan khiyara, pertengahan pilihan. Paham ya? La ifrat wala tafrid, tidak berlebihan, tidak pula meremehkan suatu syariat, tapi benar-benar pertengahan. Apa kata Ahlus Sunnah wal Jamaah? Pelaku dosa besar bagaimana? Kafir? Tidak. Nah terus mukminun naqisul iman. Mukmin cuman berkurang keimanannya. Paham ya? Mukminun bi imanih. Naam, kemudian apa? Asin maksiatih. Dia dikatakan mukmin dengan keimanannya dan pelaku maksiat dan kemaksiatannya. Di akhirat bagaimana? Pelaku dosa besar menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana tempat mereka? Di akhirat. Naam, tahta masyiatillah. Di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dihafalkan ini ya, karena pendapat Ahlus Sunnah ini ya. In syaa'a 'adzabahu wa in syaa'a ghafara lahu. Jika dia ingin mengadabnya, mengadabnya sesuai dengan kadar dosanya, dan jika ingin mengampuni, diampuni sejak awal kali dan dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah taala barakallahu fi, kalau kita lihat rahmatnya bagaimana luas sekali. Sampai-sampai Allah taala mengatakan dalam hadis qudsi, "Inna rahmati ghalabat ghadabi." Sesungguhnya rahmatku itu mengalahkan kemurkaanku. Buktinya ada orang-orang yang dimasukkan, ditampakkan dalam neraka jahanam. Sudah diadab menjadi arang. Intinya sudah benar-benar sudah diadab itu ya. Allah taala apa? Ciduk. Diambil, dimasukkan ke dalam nahrul hayah, sungai kehidupan, digelari jahannamiyun. Bayangkan itu. Nah, menunjukkan bahwasanya apa? Rahmatnya sangat luas sekali. Kenapa jahannamiyun? Karena pernah masuk dalam neraka jahanam, kemudian Allah telah selamatkan. Paham ya? Kondisikan faedah ini, perhatikan faedahnya. Paham ya? Nah, barakallahu fiik, digelari dengan jahannamiyun karena pernah dimasukkan dalam neraka jahanam, kemudian sama Allah taala diciduk, diambil, masukkan ke dalam nahrul hayah, sungai kehidupan. Akhirnya tumbuhlah mereka bagaikan apa? Tumbuhnya biji-bijian yang berada di pinggir sungai atau yang semisalnya. Naam, menunjukkan rahmat Allah taala sangat luas sekali. Kita lihat barakallahu fiik syarahnya. Kemarin sudah kita baca matanya, sekarang syarahnya. Wa kadzalika hadzal hadis. Dan seperti itu pula hadis ini, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah, ay khoslah. Bahwasanya keimanan itu memiliki 70 sekian cabang, yaitu 70 sekian ciri dan juga 70 sekian barakallahu fik sifat-sifat. Maksudnya itu cabang-cabang keimanan itu banyak cabang-cabangnya. A'laha, yang paling tingginya qaulu la ilaha illallah. Lihat ini. Cabang keimanan yang paling tinggi adalah ucapan apa? La ilaha illallah. Kelihatannya ucapan yang pendek, simpel, padat, tapi kalau orang mengucapkannya barakallahu fiik, diperhatikannya, mengucapkannya dengan penuh keikhlasan dan mengamalkan konsekuensi daripada kalimat la ilaha illallah, apa jaminannya? Kalau akhir hayatnya dia menutup dengan kalimat la ilaha illallah, dakhalal jannah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, masuk surga. Masya Allah. Itulah keutamaan kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid. Antum lihat hadis bitaqah yang antum sering mendengarnya. Ada orang dosanya luar biasa banyaknya, didatangkan 99 catatan kejelekan, masing-masing catatan sejauh mata memandang, pasrah sudah dia. Ternyata dia punya satu bitaqah, kartu apa? Kartu yang bertuliskan la ilaha illallah, diletakkan di satu anak timbangan, yang 99 catatan kejelekan ini diletakkan di atas apa? Anak timbangan satunya. Ternyata apa? Rajahat bihin la ilaha illallah. Kalimat la ilallah, kartu tadi lebih berat. Selamat enggak orangnya? Selamat, coba la ilallah. Tapi bukan sekedar ucapan, mengerjakan, mengamalkan konsekuensi daripada kalimat tersebut. Lihat, wa adnaha imatatul adhan at-tariq, dan cabang keimanan yang paling rendahnya yaitu menghilangkan rintangan gangguan dari jalan. Faham ya? Nah, contohnya apa? Rintangan gangguan dari jalan yang perlu kita singkirkan atau perlu kita pindahkan atau perlu kita barakallahu fiik
Nah, hilangkan. Ya, misalkan ada batu ganggu orang lewat, kita singkirkan. Kayu misalkan, kira-kira orang nggak bisa lewat karena ada kayu tadi, kayu kita singkirkan. Barakallahu fiik. Itu termasuk apa? Menyingkirkan gangguan dari jalan. Kemudian apa? Pecahan-pecahan kaca membahayakan orang lewat, kita singkirkan. Itu juga termasuk apa? Termasuk menyingkirkan apa? Gangguan dari jalan seperti itu. Naam. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah, barakallahu fikum. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan rasa malu itu termasuk cabang daripada keimanan. Jangan pernah antum menghilangkan rasa malu atau sifat yang mulia ini. Paham ya? Suatu ketika Rasulullah alaihi wasallam menyatakan kepada salah satu sahabat, da'hu fa innal haya'a la ya'ti illa bi khair. Biarkan dia malu. Karena rasa malu itu tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Itu hukum asalnya. Hukum asalnya setiap orang, tabiat manusia itu ada rasa malu. Tapi rasa malu yang bagaimana? Yang pada tempatnya. Bukan rasa malu yang menghantarkan dia untuk apa? Melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Tapi rasa malu yang membuat dia semakin semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada rasa malu yang haram, tidak diperbolehkan, tercela maksudnya. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Rasa malu yang bagaimana kemarin yang kita lewati? Rasa malu yang bagaimana, Abdurrahman, yang dilarang dan tercela? Nah, merasa malu terhadap kebenaran. Maksudnya bagaimana? Ada kebenaran, dia malu untuk bertanya. Dia nggak tahu kebenaran tersebut, dia malu bertanya. Itu malah nggak dibenarkan. Karena Allah Taala apa? Tidak malu terhadap kebenaran. Lihat kisah seorang wanita yang bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai apa? Mandi janabah. Wanita, padahal bayangkan. Wanita itu kan memiliki sifat malu yang lebih besar daripada laki-laki biasanya. Faham ya? Itu aja berani bertanya tentang apa? Mandi janabah. Karena itu al-haq, kebenaran. Bertanya dia, "Ya Rasulullah, fahal 'ala mar'ati min husnin idza ihtalamat?" Wahai Rasulullah, apakah perempuan juga mandi janabah kalau mimpi basah? Apa kata Rasulullah alaihi salatu wasallam? "Na'am idza ra'atil ma." Iya, kalau dia melihat air. Menunjukkan bahwasanya apa? Kalau al-haq, barakallahu fiik, jangan pernah malu. Sampaikan. Tanyakan kalau antum tidak tahu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kalian kepada ahlul ilm, ahlul dzikr, apabila kalian tidak mengetahui ilmunya. Kita lihat, faja'ala hadhil umura min syu'abil iman. Maka di sini Rasulullah SAW menjadikan perkara-perkara yang termasuk cabang-cabang keimanan. Wa hiya qaulu la ilaha illallah. Yang mana pertama adalah ucapan la ilaha illallah. Hadza qaulun wa imatatul adhan 'anit tariq, dan menghilangkan rintangan gangguan berjalan. Amalun, 2. Wal haya' syu'batun iman, dan rasa malu cabang dari keimanan. I'tiqadun, keyakinan, 3. Itulah ahlus sunnah wal jamaah. Qaulun wa amalun wa i'tiqadun, 3 sudah. Li'anna al-imana min a'malil qulub, dikarenakan iman termasuk amalan-amalan hati. Faja'alal iman huwal aqwal wa a'malul qulub wa a'malul jawarih. Masya Allah. Maka barakallahu fiik, Rasulullah SAW menjadikan dalam hal tersebut bahwasanya keimanan itu ada ucapan-ucapan, amalan-amalan hati, dan amalan-amalan jawarih, anggota badan. Fadalla ala ma qalahu ahlus sunnati wal jamaah. Maka ini menunjukkan apa yang diucapkan oleh siapa? Ahlus sunnati wal jamaah. Apa yang diucapkan Ahlus sunnah wal jamaah? Innal imana qaulun wa amalun wa i'tiqadun. Wa dalal hadis ala anna lil iman martabatan a'la wa martabatan adna. Dan juga hadis ini menunjukkan bahwasanya iman itu memiliki apa? Kedudukan yang paling tinggi dan juga kedudukan yang paling rendah. Fadalla ala annahu yazid wa yanqus. Ini menunjukkan bahwasanya iman bertambah dan berkurang. Kesimpulannya, barakallahu fiik, definisi iman menurut ahlus sunnah wal jamaah apa? Antum? 5 poin. Definisi iman menurut ahlus sunnah wal jamaah. 1. Apa? Labas. Pakai bahasa Indonesia aja, kalau bahasa Indonesia tapi jelas. Ada 5 poin untuk definisi iman menurut ahlus sunnah wal jamaah. Paham ya? Pertama, 5 poin penting sekali, 5 poin, ya kan? Antum, pertama,
Naam, diucapkan dengan lisan. Bahasa Arabnya qaulun bilisan. Yang kedua, diyakini dengan hati. Wa'tiqadun bil janan. 3, diamalkan dengan anggota badan. Wa amalun bil jawarihi wal arkan. 4, 6, keimanan bertambah dengan ketaatan. 5, berkurang kemaksiatan. Antum hafalkan ya. Nutqun bilisan, wa'tiqadun bil janan, wa amalun bil jawarihi wal arkan, wa yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Itu dihafalkan itu. Definisi iman menurut Ahlussunnati wal Jamaah. Biar nanti anu enggak bingung gitu loh, karena ada kelompok-kelompok sesat yang keadaannya seperti tadi itu. Nah, kita ambil dikit lagi barakallahu fiik. Wa qala ta'ala, matan bagian atas itu matannya, dan Allah Ta'ala mengatakan fazadathum imana, maka bertambahlah pada mereka keimanannya. Menunjukkan iman itu bertambah, paham ya? Dan bisa juga berkurang. Wa qala liyazdadu imana, agar mereka semakin bertambah keimanannya. Kita lihat syarahnya. Qala Syekh Shalal Fauzan astabahullah, bagian bawah itu syarahnya itu. Fa ammal ladzina amanu fazadathum imana, maka adapun orang yang beriman maka bertambah pula keimanannya. Dengan dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah keimanan mereka. Hadil ayatu dalilun ala anal iman yazid wa annahu laysa syai'an wahida. Perhatikan ini, ayat ini menunjukkan dalil bahwasannya iman bertambah. Wa annahu laysa syai'an wahida, bahwasannya iman bukan sesuatu yang satu. Kama yaqulul murji'ah, ya kan? Sebagaimana yang diucapkan siapa? Murji'ah. Murji'ah itu kelompok sesat yang meyakini amalan bukan termasuk daripada iman. Naam. Wa innama huwa syai'un yatafawat, bahwasanya iman itu adalah sesuatu yang yatafawat, bertingkat-tingkat. Wa yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang. Wa qauluhu fazadathum imana, sanihun, terang-terangan ayat tersebut fi anna al-imana yazidu bisababi nuzulil Qur'an wa sama'ihi wal amal bih. Masyaallah. Terang-terangan bahwasanya iman itu bertambah dengan sebab turunnya Al-Qur'an dan dia mendengarkan Al-Qur'an dan mengamalkan Al-Qur'an tersebut. Naam, seperti itu. Kita ambil dikit lagi itu yang syarah berikutnya. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ayat yang mulia tersebut barakallahu fiik, syahidnya mana syahidnya? Liyazdadu imana. Naam. Kita lihat barakallahu fiik. Wa dzalika fi qissatil Hudaybiyah. Yang demikian itu terjadi ayat tersebut pada kisah Hudaybiyah. Karena kisah Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah, kelihatannya apa kelihatannya? Merugikan kaum muslimin kelihatannya. Gencatan senjata, hudnah, damai sementara 10 tahun. Paham ya? Kemudian barakallahu fiik, nanti kalau seandainya barakallahu fiik mau umrah tahun depan, paham ya? Umrah qadha barakallahu fiik, itu syaratnya apa syaratnya? Syaratnya ketat. Hanya berapa hari? 3 hari, nggak boleh lebih dari itu. Kemudian itu pun apa barakallahu fiik, tidak boleh bebas bawa senjata. Paham ya? Kemudian tawanan yang mereka orang kafir tawan kaum muslim balikkan. Tapi kalau yang kaum muslim ditawan oleh mereka nggak dibalikkan lagi. Paham ya? Jadi setelah dohirnya itu merugikan kaum muslimin, padahal Allah Ta'ala apa mengetahui di balik itu semuanya kesempatan 10 tahun agar apa? Kaum muslimin bisa mendakwai yang lainnya. Paham ya? Dan terbukti barakallahu fiik ternyata mereka yang tidak kuat menahan. Belum sempat 10 tahun sudah apa? Gagalkan perdamaian. Allahul musta'an. Kita lihat. Wa ma jara fiha minal imtihan lil mu'minin, dan apa yang terjadi pada Hudaybiyah tersebut berupa ujian untuk kaum mukminin. Wa anal kufara mana'uhum min ada'il umrah, ya kan? Bahwasanya orang-orang kafir melarang mereka dari menunaikan umrah, wa dukhul Makkah, dan melarang mereka masuk kota Makkah. Walakin Allah jalla wa ala anzala as-sakinah fi qulubihim. Lihat ini. Akan tetapi Allah Ta'ala menurunkan ketenangan di hati-hati mereka. Wastaslamu li amrillahi wa rasulih, dan mereka tunduk dan terima dan pasrah terhadap apa? Ketetapan Allah dan Rasulnya. Wa khada'u, dan mereka tunduk lisulh, untuk damai, ma'al kufar, bersama orang kufar, ma'annahum la yuridunahu, padahal mereka tidak menginginkan hasilnya. 10 tahun bayangkan. Nah, padahal apa? Kalau kita perhatikan atau kita baca kemarin sejarahnya itu, mereka yang kuat ternyata.
Mereka enggak kuat, mereka yang batalkan. Allah musta'an. Walakin khada'u lahu ta'atan lillah. Tapi mereka tunduk dengan perdamaian tersebut karena apa? Dalam rangka mentaati Allah Subhanahu wa taala wa ta'atan lirasulih sallallahu alaihi wasallam, dan dalam rangka mentaati Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa hum yakrahuna sulh. Padahal mereka ini benci, enggak mau damai dengan orang kafir. Wa yuriduna dukhula Makkah, dan mereka ingin masuk Makkah. Wa qad ja'alallahu fi hadzal sulhi khairan lil muslimin, dan sungguh Allah telah jadikan pada perdamaian tersebut apa? Kebaikan untuk kaum muslimin. Wa dhillatan 'alal kafirin, dan kehinaan, kerendahan untuk orang-orang kafir. Faja'ala 'aqibatahu khaira, dan Allah telah menjadikan akibat hasil daripada perdamaian tersebut kebaikan. Wa min a'dhami ma antaja hadzal sulh anna al-harba wada'at awzaruha bainal muslimin wal kuffar. Dan termasuk apa yang dihasilkan dari perdamaian tersebut yang paling besarnya bahwasanya peperangan apa barakallahu fiik, peperangan di situ dihentikan sementara. Paham ya? Nah, antara kaum muslimin dan orang kafir, sehingga apa? Sehingga ada kesempatan untuk apa? Untuk mendakwahi. Kesempatan untuk mendakwahi orang-orang kafir. Nah, dan juga pemimpin-pemimpin atau raja-raja yang lainnya. Nah, kita lihat, fa hasala lil muslimin tanaffusan. Tanaffusun, maksudnya apa? Kaum muslimin bisa bernafas sejenak, istirahat. Wa hajara man hajara ila Madinah, dan ada kesempatan orang di Mekah peluang untuk hijrah. Paham ya? Nah, ke Madinah biduni ada, tanpa gangguan. Tanpa apa? Gangguan. Hudnah, suluh sementara itu biasanya harus sepakat, enggak boleh ganggu, enggak boleh ngapa-ngapain. Tapi ini realitanya, kenyataan, bukan hoax. Kalau di Yaman ketika perang Syiah Rafidhah melawan Ahlus Sunnah, itu setiap kali ada hudnah, damai sementara, seringnya mereka yang langgar duluan. Orang yang santai-santai makan roti di sniper. Paham ya? Makan roti ini santai, sniper sama Syiah Rafidhah. Posisi damai. Palang merah PMI, palang merah internasional datang ngasih bantuan. Nah, barakallahu fiik, ada kesempatan. Nah, begitu pulang langsung saudara kita di sniper, ditembak, padahal sulh. Paham ya? Bayangkan itu. Jadi sulh dengan orang kafir diperbolehkan, tapi hati-hati juga. Paham ya? Ketika ada perdamaian sepakat di situ. Wa illa kalau Syiah Rafidhah enggak usah percaya udah. Itu Syiah Rafidhah terkenal dimanapun itu licik dan juga bikin apa? Nah, penipuan seringnya. Allahul musta'an. Nah, ini sekedar kisah bahwasanya barakallahu fiik, di saat kisah Hudaybiyah tersebut ada manfaat bagi kaum muslimin. Wa dakhala fil Islam man yuridu dukhul fihi, ya kan? 10 tahun itu kalau orang mau masuk Islam dipersilakan tanpa ada gangguan. Walam yalqam min man yasudduhu, tidak akan menjumpai seorang yang menghalang-halangi dia bisa babi hadzal sulh, dengan sebab perdamaian ini 10 tahun. Kalau seandainya apa? Utuh pun kaum muslimin untung sebenarnya. Walaupun dohirnya kan dirugikan dohirnya. Ya enggak? Mau umrah enggak boleh lama-lama. Paham ya? Nah, Allah musta'an. Kita lihat. Wa fi nihayati hasal al-fath mubin, masyaallah. Dan di akhirnya, nah barakallahu fi, akhir kejadian tersebut terjadilah apa barakallahu kemenangan yang sangat nyata. Fathu Makkah al-musyrifah, yaitu dibukakannya Mekah, diberikan kemenangan bagi kaum muslimin. Nah, Mekah dikuasai oleh kaum muslimin. Tahun berapa Fathu Makkah? Tahun berapa Fathu Makkah? Antum? Hasan? Delapan Hijriah. Paham ya? Tahun 8 Hijriah. Naam. Ahsan tabarakallahu fiik. Wa dukhuluha fi wilayatil muslimin, dan juga masuklah nah Mekah tersebut di wilayah kaum muslimin, sehingga enggak ada lagi hijrah setelah Fathu Makkah. La hijrata ba'dal fathi. Enggak ada hijrah lagi setelah Fathu Makkah. Maksudnya enggak ada hijrah yang afdal. Paham ya? Karena kota Makkah sudah menjadi apa? Kota kaum muslimin. Naam. Wa naza'ayadul naam. Wa nas'unya dil kuffar anha. Dan nah barakallahu fiik, dibebaskan dari genggaman orang kufar kota Mekah. Kullu hadza min samarati hadzal sulhil azim. Itu semuanya hasil daripada apa? Buah hasil daripada perdamaian yang sangat agung tersebut. Alladzi karihahul muslimun, ya, yang waktu itu kaum muslimin membencinya, enggak mau sebenarnya. Walakin Allah ja'ala aqibatahu khairan lahum. Akan tapi Allah Ta'ala jadikan akibat hasil perdamaian tersebut kebaikan untuk kaum muslimin. Naam, wa qadal muslimun li hukmillahi wa rasulih, dan akhirnya kaum muslimin pun tunduk terhadap ketetapan Allah dan Rasulnya. Wa anzalallahu sakinata fi qulubihim, dan Allah turunkan ketenangan pada hati-hati mereka. Falam yahsul minhum mukhalafatun
falam yahsul minhum mukhalafatun aw tasarrufatun bisabab hamasihim, maka tidak terjadi di antara mereka penyelisihan wala penyelewengan dengan sebab barakallahu fiik, keadaan mereka yang mulai tidak tenang dan tidak suka dan panas keadaannya. Paham ya, seperti itu. Nah, jadi setelah dikasih ketenangan oleh Allah taala, tenang hati-hati mereka. Wa anzalallahu jalla wa ala fi qulubihim sakinah, dan Allah telah turunkan pada mereka, pada hati-hati mereka ketenangan. Fahada'u wa sakanu wa qadu, akhirnya mereka pun tenang, tentram, tunduk. Wa in kana katsiran minhum la yardawna bi hadzal sulh, walaupun kebanyakan mereka pada asalnya tidak ridha dengan perdamaian ini, li'annahum ya'tabirunahu wadi'atan 'alal muslimin, dikarenakan kaum muslimin waktu itu menganggap perdamaian tersebut adalah adalah kerendahan, kehinaan untuk kaum muslimin, penindasan kepada kaum muslimin. Wala ya'lamuna anna Allah ja'alahu 'izzan lil muslimin, padahal mereka tidak mengetahui bahwasanya Allah telah menjadikan perdamaian tersebut sebagai kemuliaan bagi kaum muslimin. Wa inna 'aqibatahu kanat khairan lil muslimin, yang waktu itu ternyata akibat daripada perdamaian tersebut adalah kebaikan untuk kaum muslimin. Fadalla hada ala anna alladhi yastaslim li hukmillah wa rasulih wa yanqadu lahu anna imanahu yazidu bidzalik, maka hal ini menunjukkan bahwasanya barang siapa yang tunduk pasrah terhadap ketetapan Allah dan Rasulnya dan tunduk terhadapnya, patuh terhadapnya, itu menunjukkan bahwasanya imannya itu bertambah dengan sebab tunduknya dan pasrahnya terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Nasallahu as-salamata wal afiyah, walhamdulillahirabbil alamin.